kalau pergi ke gereja ada datanya? Loh, ada. Di mana? Coba bacakan. Loh, di dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadahmu. Seperti yang Itu kan dilakukan pertemuan, kebanyakan bukan orang. gereja. Loh, gereja itu apa sih? Hah? Gereja itu apa? Berasal dari banyak istilah. Eklesia, kuriake, igrea, semua bicara tubuh Kristus. Orang yang dipanggil dari gelap kepada terang yang ajaib. Orang yang telah menjadi milik Tuhan. Jadi gereja itu me. Ketika aku beribadah dimanapun, itu artinya aku sudah beribadah dalam gereja. Karena gereja adalah diriku sendiri. Mantap sekali. Yes. Sekarang kita bahas apa? Tentang Allah. Sekarang apa terima Anda jelaskan bagaimana dengan tema Anda di luar Yesus tidak selamat. Apa maksudnya di situ? Dan mana dalilnya? Silakan. Siap. Ganti-gantian ya. Oke, Anda duluan ya, saya mute. Oke, baik saudara-saudara, welcome to khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Ya, malam ini kami diskusi mengangkat tema yang saya usung, yaitu di luar Yesus binasa. Kelihatannya Pastor Loading ini tergelitik dengan tema itu. Di luar Yesus binasa, saya bisa mempertanggungjawabkan tema itu. Dan ini harus menjadi fokus bagi kita semua, bahwa betul di luar Yesus tidak ada keselamatan, di luar Yesus binasa. Alkitab telah mengatakan dengan tegas, kalau engkau mau selamat, harus percaya Yesus dengan cara mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Tuhan, bahwa Allah Bapa membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan selamat. Bahkan jelas di dalam kitab suci yang tercatat dalam Kisah Para Rasul. Kita buka ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ayat ini dahsyat sekali, saya tunjukkan. Ya, nanti teman-teman yang tafsirkan bahwa di luar Yesus binasa. Apa kata Kisah Para Rasul 4 ayat 12? Dan keselamatan tidak ada. Lihat. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini silahkan ditanggapi. Alkitab berkata, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 ini, lihat, tidak ada keselamatan ya selain di dalam Dia. Selain di dalam Yesus tidak ada keselamatan. Ya, baik itu di bawah kolong langit tidak ada keselamatan. Tidak ada. Hanya melalui Yesus, maupun di atas bumi hanya melalui Yesus. Artinya kalau kamu mau selamat harus terima juru selamat supaya selamat. Kalau nggak terima juru selamat, otomatis nggak selamat. Ini bukti otentik, baru satu data sudah akurat, nggak butuh ayat lain sebenarnya. Ini sudah menggugurkan ya orang yang berkata bahwa tanpa Yesus bisa selamat. Silakan buktikan bahwa di luar Yesus Anda selamat dengan dalil yang Anda punya. Tapi dengan dalil yang saya punya jelas fix bahwa di luar Yesus tidak selamat, karena keselamatan hanya melalui Yesus. Kalau memang keselamatan bisa tanpa Yesus, enggak butuh karya keselamatan yang dikerjakan Allah melalui Yesus. Allah enggak perlu mempersiapkan ini sebagai rahasia yang didiamkan selama berabad-abad. Telah dirancang ribuan tahun lamanya, enggak perlu. Kalau memang keselamatan
di luar Yesus ada. Tidak perlu ada karya penyaliban kalau memang di luar Yesus ada keselamatan. Ingat, Yesus juru selamat, penyelamat, melalui Yesus orang selamat adalah satu-satunya. Only Jesus Christ, not others. Saya tegas, satu-satunya, bukan salah satu. Satu-satunya loading. Ustadz yang terhormat, bukan salah satu. Kita tegas untuk keselamatan hanya melalui Yesus. Kalau tidak percaya Yesus, kalau tidak terima Yesus, konsekuensi yang fatal adalah binasa selamanya. Anda akan berenang-berenang di lautan api yang menyala-nyala, dan Anda akan menangis, meratap. Panas, panas, panas. Dan Anda akan tidak punya waktu lagi dialog dengan cewek-cewek. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alhimna ma rasida umurina wa isna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke teman-teman, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Yesus, karena malam ini kita tidak bertemu namun dipertemukan oleh Allah. Sebentar nanti kita tidak berpisah namun dipisahkan oleh Allah, ya. Oke teman-teman, tadi kita baru saja mendengar penjelasan Pak Pendeta. Itu saya mendengar seperti bunyi-bunyian saja. Hanya seperti anak yang baru belajar ngobrol itu, entah apa yang dia bicara tadi. Nah, satu poin tadi yang saya catat tadi, yang saya dapat cuma dua. Yang pertama, dia mengatakan bahwa di luar Yesus itu tidak selamat. Saya sepakat itu, di luar Yesus tidak selamat. Karena kami orang Islam itu percaya kepada Yesus sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Tidak akan sempurna iman seorang Islam apabila tidak mengakui ada sosok yang diutus di tengah-tengah Bani Israel memberitakan Injil. Tetapi kepercayaan kami kepada dia hanya sebatas utusan, bukan Tuhan. Sementara tadi Anda mengatakan bahwa barang siapa yang percaya dengan Yesus, mengakui dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dia selamat. Sementara Yesus mengatakan yang Tuhan Bapa. Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis. Itu ada tertulis kata Yesus. Sebab ada tertulis, wahai Pak Pendeta khotbah populer. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu. Di dalam Markus 12, 29 sampai 30, di situ dikatakan, Yesus sendiri mengatakan, hukum yang terutama ialah, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Di situ ada kata kita loh. Kita itu termasuk Yesus. Bahkan di ayat lain Yesus mengatakan, jangan dulu memegang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Coba. Sementara Pak Pendeta sendiri mengatakan, dia Tuhan. Nah ini data dari mana? Sempat tadi Anda mengutip Kisah Para Rasul 4:12. Di bawah kolong langit ini tidak ada. Ya benar Pak Pendeta. Ketika ayat itu berfungsi pada waktu itu. Ini ku kasih. Seluruh utusan Tuhan itu adalah juru selamat. Pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Yohanes 3:34, siapa yang diutus oleh Allah maka dia menyampaikan firman Allah. Jikalau kita berdua hidup di zamannya Nabi Musa, maka satu-satunya jalan dan keselamatan hidup kita berdua harus mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Nabi Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel.
Seandainya kita berdua hidup di zamannya Yesus, maka kita berdua satu-satunya jalan adalah mengikuti Yesus. Karena satu-satunya utusan dia pada zaman itu. Maka Yesuslah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW. Maka akhir zaman sekarang, satu-satunya jalan dan keselamatan hidup, maka kita harus mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran hidup, tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan surga Bapa tanpa melalui aku. Berarti ayat ini sudah jelas, Yesus ini pelantara antara Maha Pencipta dengan manusia. Apakah di Al-Quran ada yang serupa dengan begitu? Ada. Qul in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, maka ikutilah kamu, dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka. Jikalau dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, tempat kita di mana? Masa di atas pohon? Nah, buat Pak Pendeta, coba kutanya sama Anda, di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kita percaya sebagai apa agar memperoleh hidup yang kekal, dan mana dalilnya? Silakan. Oke guys, loading yang terhormat bilang apa yang saya sampaikan mengenai keselamatan dalam Yesus itu seperti bunyi-bunyian. Kalau loading itu bukan bunyi-bunyian, tapi kayak itu gentong, kalau dipukul tong, aduh sakit, ngomong apa gitu loh. Udah kutip Alkitab salah tafsir, nggak tahu makna aslinya, macam begitu. Paham nggak nah? Anda kutip ayat-ayat Alkitab, tapi dengan tafsir yang salah. Anda benturkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Kalau belajar Alkitab komprehensif dan dengan jujur, yang saya minta buktikan di luar Yesus selamat, gunakan data-data dalam kitab suci Anda. Nggak usah nebeng, gitu loh. Penjelasannya nggak usah nebeng. Nggak usah kutip Bible untuk menggugurkan statement saya, tapi gunakan bahwa di luar Yesus selamat. Apa yang menjamin keselamatan dalam Islam? Itu yang Anda buktikan. Tunjukkan bahwa di luar Islam selamat. Kita adu data, bukan data saya yang Anda kutip dengan salah, gitu loh. Anda bilang lagi bahwa percaya sebagai utusan. Aku percaya kepada Yesus sebagai utusan, dan Yesus bilang kamu harus percaya kepada Bapa. Ya betul, Bapa itu adalah sumber Tuhan yang kita harus percaya. Tapi ingat, Yesus dan Bapa adalah satu. Anda lupa itu. Yohanes 10 ayat 30, gitu loh. Tadi dikutip Yohanes 3 ayat 16, gitu loh. Dikutip mengenai karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Pertanyaannya adalah, kita percaya sebagai apa? Aneh kan? Dia mengabaikan esensi dalam ayat ini, bahwa Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, itulah Yesus, dan siapa yang percaya kepadanya akan selamat. Jadi makna penting yang Anda harus gali adalah percaya selamat, bukan percaya sebagai apa. Sinkronisasinya Roma pasal 10 ayat 9. Kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Tuhan, maka orang akan diselamatkan. Gitu loh. Jadi kuncinya adalah percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu ayat itu. Barang siapa percaya tidak binasa, Pastor Loading, dan beroleh hidup yang kekal. Kalau Anda mau tahu percaya apa ini yang dimaksud, ya cari ayat lain. Jawabannya Roma pasal 10 ayat 9. Percaya sebagai Tuhan yang mengaku dengan mulut dan
percaya dalam hati, maka loading akan diselamatkan. Itu. Jangan abaikan ayat lain. Harus percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu. Jangan kaburkan ya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan sekaligus Allah yang Anda harus percaya. Kutip-kutip lagi tadi Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Itu di zaman itu, itu berlaku sampai kapanpun. Bahwa tanpa Yesus tidak ada keselamatan. Hanya melalui Yesus orang selamat. Ayat itu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang masih berlaku. Itu. Nah, sekarang Anda ya harus bertanggungjawabkan. Aku percaya Yesus sebagai utusan. Dasar Anda apa? Apa dasar Anda? Gak usah nebeng-nebeng lah. Anda tidak punya dasar, tidak punya hak untuk percaya Yesus sekalipun sebagai utusan. Karena dalam kitab suci Anda tidak memuat satupun tentang Yesus. Gak usah nebeng-nebeng. Kalau Yesus tidak ada dalam kitab suci Anda, tidak usah kutip. Kami percaya kepada Yesus sebagai utusan doang. Dasarmu apa? Tunjukkan satu data. Ada tercatat dalam kitab suci Anda bahwa Yesus adalah utusan. Kalau tidak ada, stop kutip. Oke, luar biasa. Ya, oke, baik teman-temannya. Tadi kita dengar bunyi-bunyian. Ini bunyi-bunyian juga tidak terarah. Ya. Pak Pendeta, di dalam Islam itu kami mempunyai 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Ya, 6 rukun iman, 5 rukun Islam. Yang pertama beriman kepada Allah. Yang kedua beriman kepada malaikat Allah, yang ketiga beriman kepada nabi dan rasul Allah, dan keempat beriman kepada kitab-kitab Allah, dan yang kelima beriman kepada takdir baik takdir buruk, dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab Allah? Ada 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Injil diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bahasa Arab, Isa al-Masih bahasa Arab, bahasa Ibrani Joshua Hamasya, bahasa Yunani Yesus Kristus. Jadi kami beriman kepada dia sebagai utusan Tuhan. Kami diperintahkan dalam Al-Quran beriman kepada nabi-nabi terdahulu. Wong Yesus di dalam Bible dia katakan dia nabi. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Masa nabi kau mau edit jadi Tuhan? Coba. Masa nabi kau mau edit jadi Tuhan? Jadi kalau di sini hanya modal percaya. Anda mengatakan tadi Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang percaya kepada setiap orang. Mana dia? Mana? Mana dia? Aduh. Tuh kan hilang lagi dia. Beginilah kalau Tuhan biasa kabur, orangnya pun kabur. Kalau biasa Tuhannya kabur saja. Kabur saja. Mentang-mentang Tuhannya pernah kabur. Atau dia keben atau gimana? Mungkin dia apa teman-teman? Mungkin dia kebenet atau apa? Wallahu alam. Oten itu kan boleh berbohong dalam segala hal kan? Jadi tidak bisa. Kami orang Islam juga percaya kepada Yesus, tetapi percaya sebagai juru selamat. Nah sekarang ketika kita mau kaji Bible, di dalam Bible juga ada Yesus asli, ada Yesus palsu. Begitu. Yesus asli adalah anaknya Bunda Maria, Yesus palsu adalah yang terkutuk di kayu salib. Itu Yesus. Di dalam Bible itu ada 2 Yesus. Yesus yang diselamatkan dan Yesus yang dikutuk. Oh kenapa mbak? Apa dia tadi? Kena kan? Kena kan? Kena? Aduh. Kenapa Karena itu? Pak Pendeta tidak mau jujur. Coba sekali-sekali jujur, pasti tidak kena.
loh dengan penjelasan Pak Pendeta, kok pendeta seperti ini? Menjawab kok seperti bunyi-bunyian yang tidak ada arah sekali. Loading. Kita lanjutlah, kita tuh. Loading, please deh. Jangan framing-framing lah. Kita berdasarkan kebenaran. Saya tahu ngana pun aku itu lebih kuat. Karena terlalu banyak janda-janda, makanya kuat akunnya. Jangan dulu kejang-kejang, saya belum bisa rukia nih. Di bawah itu ngana pun penonton itu tombak-tombak itu. Gimana lagi gini kita? Penonton harus netral lah. Kalau Anda paham ya. Oke, baik. Ilmunya diambil. Oke, kamu mengatakan bahwa saya punya penonton yang tombak. Apakah kamu yakin bahwa saya penonton yang tombak? Loh, siapa lagi? Saya tidak lakukan kesalahan. Anda melakukan kesalahan tadi. Kesalahan Anda apa? Karena Anda menjawab tidak sesuai arah. Makanya TikTok tidak sesuai arah. Oke, kita lanjut ya. Giliran siapa ini? Saya giliran tadi belum selesai. Ya. Ambil waktu 5 menit sudah. Oke, siap. Nah, saya ulang. Guys, tetap bayar dulu. Tetap bayar sebentar supaya kuat akun kita. Rungkat lagi nanti, ini belum sempat bertobat, dia udah rungkat. Oke, siap. Mute. Oke, baik. Saya ulangi sekali lagi ya. Begini Pak Pendeta, ya. Di dalam Islam itu ada rukun iman dan ada rukun Islam. Ada 6 rukun iman, ada 5 rukun Islam. 6 rukun iman yang pertama beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada nabi dan rasul Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada takdir baik, takdir buruk, dan beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Ya. Nah, kami diperintahkan beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Ada 4 kitab. Yang pertama Taurat diturunkan kepada Musa. Ya. Zabur diturunkan kepada Daud. Injil diturunkan kepada Isa. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Injil diturunkan kepada Isa. Isa Al-Masih bahasa Arab. Joshua Hamasya bahasa Ibrani. Yesus Kristus bahasa Yunani. Jadi kami orang Islam beriman kepada Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu pun Bible Anda mendukung. Tadi saya memberikan Anda pertanyaan dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tadi Anda kasih keluar bunyi-bunyian di dalam mulut Anda itu, yang penting percaya saja. Mau percaya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan, yang penting percaya. Berarti Anda melanggar perkataan Yesus. Dalam Yohanes 17:3, Yohanes 17:8, Yohanes 11:42, Yesus pengen dipercaya sebagai utusan, bukan Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Yesus, Allah itu siapa? Tuhan. Dalilnya mana? Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu. Berarti Allah itu Tuhan. Jadi Yohanes 17:3 itu, inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Itu Yohanes 17:3. Nah, sekarang Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang Tuhan sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripada Tuhan, dan mereka percaya bahwa akulah diutus oleh Tuhan. Pengen dipercaya sebagai utusan Tuhan. Masih kurang. Yohanes 11:42. Ketika dia membangkitkan Lazarus, maka dia mengadakan tangan ke langit dan dia mengatakan, "Ya Bapa, ya Tuhan, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen sekali agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Jadi utusan. Kalau Anda mau mengatakan bahwa dia itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, Anda mau menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Seakan-akan Yesus ini tidak sadar kalau dia Tuhan. Wong dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada dia yang mengutus aku. Utusan.
Yohanes 5:37, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Anda mengutip tadi Yohanes 10:30, saya catat tadi ya. Anda mengatakan tadi Bapa adalah Tuhan, benar, saya sepakat. Setelah itu Anda mengutip Yohanes 10:30, aku dan Bapa adalah satu. Baca dari 25. Mereka satu itu satu dalam pengajaran-pengajaran. Ajaran-ajaran yang aku ajarkan ini bukan berasal dari diriku, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Jadi aku dan Bapa adalah satu, yaitu satu dalam pengajaran, bukan satu dalam satu hakikat, bukan. Hakikat Bapa roh, hakikat Yesus daging. Berarti di dalam diri Yesus mempunyai dua hakikat. Coba Anda menjelaskan itu pakai data, ya. Ya, orang mau terima atau tidak, yang penting penjelasan Anda itu masuk di akal, ya. Masuk logika. Jangan jadi logila. Ya, coba Anda jelaskan, Anda berikan saya dalil dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Silakan. Oke guys, jadi loading sebenarnya pakai ilmu gatuk, seolah-olah dia punya ilmu. Saya tanyakan apa dasar Anda menggunakan Yesus ya dalam penyampaian Anda dan mempercayai Yesus sebagai utusan. Anda tidak punya dasar itu. Jangan mengutip bahasa-bahasa yang digunakan dalam Islam Isa Al-Masih, dalam bahasa Ibrani Yeshua HaMashiach. Nah, Anda terpeleset ini. Dalam bahasa Yunani katanya Yesus Kristus. Di mana Anda belajar? Ini saya tunjukkan datanya ya. Ini. Sejak kapan dalam bahasa Yunani Yesus Kristus? Ini lihat. Ini Alkitab saya pakai bahasa Yunani ini. Wahyu pasal 1 ayat 1, lihat. Apokalipsus. Lihat. Aduh, gelap ini. Sabar. Ya, ini lihat. Di sini ada, aduh gelap. Di sini bahasa Yunani ya, Yesus itu adalah Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus. Gimana bahasa Yunani Yesus Kristus? Bahasa Yunani Yesus Kristus. Lihat ini bahasanya. Sejak kapan Anda bilang bahasa Yunani Yesus Kristus? Yesus Kristus bahasa Indonesia. Aduh. Bahasa Yunani Yesus Kristus. Itu loh, jangan ngarang lah. Anda tak punya dasar menggunakan Yesus sekalipun sebagai utusan. Anda kutip ayat-ayat bahwa Yesus utusan, Saya tidak tolak, tapi Anda tak paham utusan yang dimaksud. Yesus diutusan sebagai firman Allah yang diutus untuk inkarnasi. Itu loh. Jadi Allah mengutus firman-Nya. Kutip Yohanes 3 ayat 16. Anda tidak paham di situ. Percaya sebagai apa? Ya, percaya di situ kita sinkronkan dengan ayat lain. Tadi saya kutip Roma pasal 10 ayat 9. Percaya sebagai Tuhan. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Tuhan, maka selamat. Jadi nggak bisa gunakan tafsir lain kecuali ayat itu sendiri. Jadi percaya sebagai Tuhan, titik. Kalau Anda tak percaya sebagai Tuhan, binasa. Itu loh. Masa gini aja nggak paham? Aduh. Nggak usah pakai nama Yesus. Anda tak punya dasar, tidak punya hak. Karena tokoh tersebut tak ada dalam kitab suci Anda. Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus. Paham nggak? Ya, buktikan bahwa Yesus Kristus adalah Isa Al-Masih. Kalau Anda bilang, aku percaya Isa Al-Masih adalah utusan, ya silakan. Anda bilang Isa Al-Masih bukan Tuhan, ya silakan. Saya tidak tolak. Tapi kalau Anda bilang Yesus Kristus utusan dan bukan Tuhan, Anda sesat itu. Alkitab mencatat Yesus utusan sebagai firman Allah. Itu loh. Dan sekaligus Tuhan dan Allah. Kurang-kurang apa data yang disampaikan oleh Thomas dalam Yohanes 20 ayat 28? Thomas saksi mata.
hidup sejaman berkata ketika melihat Yesus dengan tubuh kemuliaannya, dia bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dan Yesus tidak menolak pernyataan itu. Kenapa? Karena memang Yesus adalah Tuhan dan Allah. Itu loh. Sekarang jangan kutip-kutip Yesus lagi ya, karena Yesus bukan tokoh dalam kitab suci Anda. Tidak usah nebeng. Sekarang Anda tidak usah lari dari fakta. Jelaskan bahwa di luar Yesus selamat. Itu loh, saya bilang di luar Yesus binasa. Kalau memang ada keselamatan di luar Yesus, jelaskan by data yang ada dalam kitab suci Anda. Nggak usah kutip-kutip Alkitab. Kalau Anda mau menggugurkan bahwa keselamatan hanya dalam Yesus, pakai data yang ada dalam kitab suci Anda. Jangan hanya melalui rukun iman, rukun Islam yang di dalamnya tidak memuat tentang keselamatan. Itu loh. Inilah pendeta teman-temannya. Dia kasih tambah bunyi-bunyian lebih tidak terarah lagi. Ya. Makanya dia ini sabar dulu, saya punya waktu. Kenapa kau? Jangan dulu meraju, sabar dulu. Ya, baik. Oke, baik. Kita buktikan ya teman-temannya. Isa dan Yesus. Ya, kita baca. Saya berpendapat Yesus Kristus dan Isa Al-Masih adalah sosok pribadi yang sama. Hanya saja kedua kitab suci yang berbeda mencatat sosok Yesus Kristus dengan perbedaan, sebab penulis berbeda dan kurung waktu berbeda pula. Sampai di sini apa kata Risa Wahyu di sini? Kamu aduh, bagaimana kamu tidak baca ini? Sabar ya. Nah, ini. Jadi, kedua buku Alkitab dan Al-Qur'an menulis tokoh yang sama, hanya saja isi kisahnya berbeda. Kita orang Kristen beriman kepada apa yang tercatat dalam Alkitab. Rita Wahyu ini siapa? Perhatikan, nih Rita Wahyu. Rita Wahyu Wulandari adalah penulis buku-buku penasehat untuk sastra Ibrani Alkitab, pendiri pengelola situs populer Kristen, studi bahasa asli Alkitab. Mau kau bantai itu? Mau kau bantai itu? Mau kau bantai itu? Itu sudah jelas ya. Nah, sekarang kita masuk ke sosok Yesus ya. Kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tuhan. Sampai bingung saya itu. Saya minta datanya. Anda berbicara itu harus berlandaskan data. Begitu. Kasih tunjuk data. Ini loh loading. Ketika kamu percaya Yesus sebagai Tuhan, dalilnya ini, maka kamu bisa selamat. Ketika kamu percaya Yesus sebagai utusan Tuhan, dalilnya ini, kamu bisa selamat. Ketika kamu percaya Yesus sebagai utusan Tuhan dan Tuhan, dalilnya ini, kamu bisa selamat. Begitu. Bukan kamu punya jiwa bergejolak untuk merangkai kata untuk meyakinkan saya bahwa Yesus adalah Tuhan. Padahal Yesus sudah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi apa kata Pak Pendeta khotbah populer? Tidak, kamu Tuhan. Titik. Apa kata Yesus? Aku menghakimi sesuai kehendak Bapakku kepadaku. Tidak, kamu Yesus, kamu Tuhan. Jadi berbicara itu harus berlandaskan dalil, agar orang yang mendengar juga mendapat edukasi. Sekarang Anda mengatakan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, maka kamu beroleh hidup yang kekal. Dalilnya mana? Baru kita baca. Percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan, memperoleh hidup yang kekal. Dalilnya mana? Supaya kita baca. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan utusan Tuhan. Dalilnya mana? Supaya kita baca. Begitu. Bukan kau mengatakan habis itu kau bilang titik. Wong Yesus mengatakan kok Yesus berdoa di Taman Getsemani semalam-malaman. Kalau Yesus adalah Tuhan, ketika dia berdoa di Taman Getsemani semalam-malaman, ketuhanannya di mana? Jalan-jalan. Yesus berdoa di Taman Getsemani semalam-malaman. Kalau
kalau ketuhanan ada dalam dirinya dan berfungsi, berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan semalam-malaman. Matius 12:15 perikopnya Yesus hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 3:13 Allah Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub, Tuhan nenek moyang kita telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Coba, apa lagi mau kau bantah di situ? Coba, kamu kasihkan kita semua ini, kamu kasihkan kita semua penonton ini dalil. Begini loh penonton, begini loh loading. Jikalau kalian menjadikan Yesus, percaya Yesus sebagai Tuhan, maka kalian selamat. Dalilnya ini dalilnya, ini datanya. Jika kalian percaya Yesus sebagai Tuhan dan utusan Tuhan, kalian bisa selamat. Dalilnya ini. Begitu. Bukan bunyi-bunyian. Silakan. Oke, teman-teman, nilai ya. Beginilah kualitas apologet Islam. Ya, yang ditantang, buktikan di luar Yesus selamat. Nggak bisa dia pakai datanya. Dia korek-korek lagi Alkitab. Yang Anda buktikan bahwa di luar Yesus selamat. Pakai data-data Anda. Artinya kitab suci Anda yang Anda angkat ke permukaan. Bukan Alkitab yang Anda ambil untuk ditafsirkan dengan cara salah. Salah semua itu. Tafsiran Anda itu. Saya sudah punya data. Di luar Yesus binasa. Keselamatan hanya dalam Yesus. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Yohanes 3 ayat 16. Kalau percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu loh, saya kutip lagi Roma pasal 10 ayat 9. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Tuhan, maka selamat. Itu data saya. Kesimpulan adalah di luar Yesus binasa. Sekarang Anda buktikan. Bukan Anda berusaha menggugurkan ayat yang saya angkat dengan cara tafsir yang salah. Itu loh. Anda kutip tadi Ibu Ulan itu, saya tahu beliau. Beliau itu pengkhotbah yang luar biasa, yang bernuansa Timur Tengah. Karena beliau paham bahasa Ibrani. Tapi Anda salah tafsir tuh. Beliau mengatakan Yesus dan Isa sama, itu yang dimaksudkan. Memang Islam memaksudkan Isa dan Yesus sama. Itu loh. Memang betul. Tapi kalau berdasarkan sejarah abad ke-6 pertengahan, yang dimana orang Kristen Arab, khususnya Syria, sudah gunakan Isa Al-Masih. Untuk sebutan lain, Yesus Kristus. Isa Al-Masih itu bahasa Arab. Yang diterjemahkan dari bahasa Yunani, Iso. Tapi tidak mengambil dari tokoh yang ada di Al-Quran. Jadi Kristen Arab sudah punya istilah Isa Al-Masih di abad pertengahan ke-6. Sementara Isa Al-Masih versi lain menurut Quran itu abad ke-7. Itu loh. Memang kami akui Yesus dan Isa sama seperti yang dimaksudkan. Gitu loh. Jadi orang Islam memaksudkannya Isa adalah Yesus. Tapi berdasarkan sejarah yang kami mau itu beda. Termasuk ada gereja Isa Al-Masih. Kenapa dia gunakan nama gerejanya Isa Al-Masih? Itu bukan dari Quran. Itu dari tokoh dalam bahasa Arab yang digunakan Kristen Arab. Nama lain untuk Yesus Kristus di abad ke-6 pertengahan. Islam belum lahir. Apalagi junjungan Anda. Gitu loh. Jangan sok pede lah loading. Ya, Yesus dan Isa sama. Kalau sama, kenapa ceritanya beda? Ibunya aja beda. Kristen itu Maria. Islam, Maryam. Itu kan saudarinya Musa. Jauh kisahnya. Sekarang kalau memang sama, Yesus dan Isa, tunjukkan siapa murid-murid Isa Al-Masih. Tunjukkan by data. Ya, tunjukkan by data siapa murid-murid Isa Al-Masih. Ya, jangan cuma bilang Yesus dan Isa sama.
Saya tegas berkata, mulai sekarang polemikus Islam tak boleh mengutip Yesus, karena kalian tak berdasar. Yesus tak pernah dicatat dalam kitab suci kalian. Nggak usah nebeng-nebeng, ya. Gimana kamu itu kutip? Baca dong artikelnya Bu Ulan itu dengan tuntas. Yesus dan Isa sama itu dalam konteks apa? Itu loh. Nggak yakin saya beliau menyamakan Yesus dan Isa sementara ceritanya berbeda. Pertanyaan saya, mungkinkah Yesus dan Isa sama sementara ceritanya berbeda? Itu loh. Nggak mungkin sama. Kalau cerita berbeda, kesimpulannya berarti tidak sama. Tapi kenapa kami juga memakai Isa? Itu merujuk pada tokoh yang dipercaya Kristen Arab di abad ke-6 pertengahan. Itu. Udah berubah mukanya guys. Ini sebentar cek kejang-kejang. Sudah. Oke. Jadi teman-teman di bawah, jangan kalian minta data sama Pak Pendeta. Karena Pak Pendeta ini berdiskusi hanya modal nyawa. Dia berdiskusi hanya modal nyawa, tidak ada data. Dari tadi saya sudah pakai data, dia tidak pakai data. Dia bilang saya tidak boleh menafsirkan, sementara dia menafsirkan. Kamu tuntut dalil kepada saya, sementara saya punya pertanyaan, kamu tidak kasih dalil, melainkan kamu cuma kasih oceh-ocehan. Aduh, apa yang mau kita paham? Sudah saya mengatakan tadi kan tema kita kan, di luar Yesus tidak selamat. Kan? Habis kamu mau batasi saya, jangan kamu percaya Yesus. Wong saya percaya Yesus. Sementara di dalam Yohanes 3:16 di situ, barang siapa yang percaya kepada anaknya, maka beroleh hidup yang kekal. Kamu percaya, saya percaya. Saya percaya sebagai utusan Tuhan, didukung oleh dalil. Kamu percaya sebagai Tuhan, didukung oleh Paulus. Kamu mengutip tadi ayat-ayat Paulus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus dengan mulutnya, bahwa dia adalah Tuhan, maka dia akan selamat. Sementara Yesus mengatakan dalam Lukas 4 nomor 8, Bapa yang Tuhan. Sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kepadanya kamu harus berbakti. Nah ini mana ini? Contoh, ada satu keluarga datang kepada Pak Pendeta khotbah populer. Pak Pendeta, baptislah kita mau percaya Yesus. Oh, haleluya, amin, kalian percaya Yesus, diselamatkan. Tapi Pak Pendeta, kita percaya Yesus sebagai apa? Oh, sebagai Tuhan. Yesus bilang utusan. Nggak jadi baptis, jadinya diskusi. Padahal sudah jelas-jelas Yesus itu di dalam Yohanes 1:18 tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan, melainkan anak yang ada di pangkuan Tuhan yang menyatakannya. Jadi maksud dan tujuan Yesus diutus ke dunia itu mau menyatakan bahwa Tuhan itu ada namun tidak terlihat. Sehingga dalam narasi Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Tuhan yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Kalau kita tanya kepada Yesus, Yesus, untuk apa kau diutus oleh Tuhan? Yohanes 3:4 mendukung. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, oleh Tuhan, maka dia menyampaikan firman Tuhan. Kita tanya kepada Yesus, Yesus, apakah kamu menyampaikan firman Tuhan? Ya. Dalilnya mana? Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Makanya ketika Yesus mengatakan ketika kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa, maksud daripada ayat itu, ketika kamu melihat aku, maka kamu telah melihat kemuliaan Bapa yang ada padaku. Makanya dalam narasi Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia. Makanya di situ ada kata diberikan, berarti ada yang memberi, ada yang menerima.
Yang memberi adalah Tuhan yang tidak terlihat, yang menerima adalah Tuhan yang terlihat. Yang menerima adalah Yesus yang terlihat. Karena di situ ada kata diberikan. Makanya baca Yohanes 12:50 itu. Nih. Nih Pak Pendeta ya. Kita baca ya, masih ada waktu. Yohanes 12:50. 49 sampai 50. Yohanes 12:49 sampai 50. Bacakan di situ Pak Pendeta nih. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku mengatakan apa yang harus aku katakan. Berarti Yesus ini diperintahkan oleh Bapa untuk mengatakan firman kepada Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan, aku diutus hanya untuk Bani Israel. Di luar Bani Israel, kau. Yohanes 17:9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Berarti Kristen yang di Indonesia ini jangankan sedikit doa, ampas doa pun tidak dapat. Coba tunjukkan saya dalil dengan menuhankan Yesus memperoleh hidup yang kekal. Jangan kemana-mana lagi, silakan. Oke, lihat kan guys, nggak berani dia singgung kitab sucinya, nggak berani, memang nggak punya ilmu. Selalu ke Alkitab, selalu ke Alkitab. Sudah saya bilang, buktikan di luar Yesus itu selamat dengan data-data yang Anda punya, gitu loh. Ditambah lagi tadi Anda nggak menjawab pertanyaan saya, kayak gini nggak fair. Saya tanya siapa murid Isa, kalau memang Isa itu sama Yesus sama, tunjukkan, ya. Kalau dari kisahnya beda, bahwa Yesus sama Isa beda kisah, ya. Tempat lahirnya juga beda. Murid-murid Isa siapa? Kamu bisa tunjukkan nggak? Beraninya bilang sama, udah, nggak usah gunakan lagi ya. Kalau kamu tidak jawab siapa muridnya Isa secara lengkap, kamu kalah 1-0. Ya, kalah 1-0. Nah, selalu kamu giring-giring di pernyataan bahwa Yesus utusan. Tapi kamu nggak mau tahu siapa utusan itu. Cara belajar yang benar adalah siapa utusan itu. Bro Loding, ya orang Kristen tidak pernah belajar seperti itu. Nggak pernah kami sejajarkan makna utusan dengan utusan yang sekarang. Yang dimana bos bisa mengutus bawahannya. Kami nggak pernah mensejajarkan begitu. Kami gali, kenapa Yesus dikatakan utusan? Itu yang Anda harus gali. Ya, saya tidak menolak Yesus utusan. Emang saya pernah menyangkal, Yesus bukan utusan. Saya terima Yesus utusan. Itu loh. Memang Yesus diutus oleh Bapa kan? Tapi kamu tahu nggak maknanya? Ini loh maknanya ya. Supaya kita nggak berputar-putar di situ. Ya, Yohanes 6 ayat 38. Ini loh. Jadi utusan di situ maknanya apa? Maknanya secara rohani. Ini loh. Dikatakan sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi ini makna utusannya, brother. Yesus memang utusan, tapi Dia turun dari sorga. Ini sebenarnya menjelaskan Yohanes 1 ayat 14. Firman jadi manusia. Jadi yang dimaksud utusan itu keilahiannya sebagai firman Allah. Makanya kami gunakan narasi Allah mengutus firman-Nya untuk inkarnasi. Gitu loh. Tritunggal bekerja dan Roh Kudus sebagai benih. Jadi tolonglah jangan suka-suka menafsirkan Yesus utusan. Yesus utusan di sini bukan sedang menggugurkan keilahiannya. Yesus utusan bukan sedang mematahkan statement Yesus Tuhan. Gimana sih? Ayat ini bicara dari sisi keilahiannya sebagai firman Allah yang diutus oleh Allah yang turun dari sorga. Ini keilahian. Kalau kemanusiaan, Dia lahir dari rahim Maria. Kami tidak tolak itu. Tapi kita harus lihat, belajar Alkitab secara komprehensif. Utusan di sini harus disinkronkan dengan Dia turun dari sorga. Paham nggak? Masa salah paham terus?
utusan dengan Tuhan dibenturkan. Nah, sekarang kamu tanya, di mana Yesus itu Tuhan yang buat selamat? Tadi saya sudah kutip, masa nggak tahu? Ini loh, saya sudah kutip tadi ayatnya. Aduh, gimana sih ini loh? Ini ayatnya simpel ini, masa tolak? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini loh Yesus Tuhan, percaya kepadanya, selamat. Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Yesus bangkit, bro. Yesus bangkit. Gitu loh. Bukan seperti yang lain, sampai sekarang nggak bangkit-bangkit. Yesus bangkit, bro, bangkit. Jadi Anda harus bisa memahami ya karya keilahian Yesus dengan karya kemanusiaannya. Sekarang jawab, murid Isa itu siapa? Dan buktikan keselamatan dalam Islam. Itu adu data. Data siapa yang lebih akurat untuk keselamatan pasti. Ya, oke teman-teman, dikencangkan dulu tetap layar lah teman-temannya. Biar saja penonton yang melihat. Inilah kelasnya pendeta itu diskusi sama kita. Ya. Inilah kelas pendeta itu untuk diskusi sama kita. Anda mengutip tadi perkataan tadi mengatakan barang siapa yang mengakui Yesus dengan mulutnya bahwa dia adalah Tuhan, maka kamu akan selamat. Saya minta data, ini perkataan Yesus, kenapa kau pakai perkataan Paulus? Yang saya minta perkataan Yesus, bukan perkataan Om Ulus, bukan. Kenapa saya meragukan perkataan Paulus? Maka kamu lihat di sini, apa kata Paulus di sini? Nih, 2 Korintus 11:17. Apa yang aku katakan? Aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa boleh bermegah. Kau kasih saya ini punya perkataan. Saya ragu sekali dia berkata bukan melalui firman Tuhan. Bagaimana kamu ini coba? Kamu mau kasih saya apa? Kasihlah saya data sedikit. Kasihan netizen saya loh, capek-capek tip-tip layar cuma dengar pendeta nggak ada yang mereka tangkap. Sementara bertubi-tubi saya kasih data. Makanya ini saya bilang kalian kan, dikasih bibel tolak, dikasih bibel tolak, dikasih babi makan. Nah ini yang parah. Cobalah Anda bayangkan dengan baik-baik ya. Sudah jelas di situ tadi Anda mengutip tadi. Coba Anda mengutip tadi dalam Yohanes 6:38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Ku itu siapa? Yesus. Berarti Yesus datang dari sorga itu bukan karena kehendak dia, melainkan kehendak Bapa. Siapakah sosok Bapa itu? Tuhannya Yesus. Berarti di ayat sini ada dua entitas. Entitas yang tidak terlihat yaitu Allah Bapa, dan entitas yang terlihat yaitu Yesus. Ini ayat sudah kau baca tadi, masa kau mau pungkiri ayat itu? Kau baca dari sisi mana sih? Nih, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak dia. Dia ini siapa? Ada ku, ada dia. Berarti ada dua entitas. Ku ini Yesus, dia ini Bapa. Ini utusan. Dia yang telah mengutus aku. Kalau berbicara masalah utusan berarti ada pengutus. Kalau berbicara masalah utusan berarti ada pengutus. Kalau logika, pengutus bukanlah utusan dan utusan bukanlah pengutus. Tapi kalau logila, utusan adalah pengutus dan pengutus adalah utusan. Itu logila. Sudah jelas di situ kan? Bahkan dalam Yohanes 12:49 sampai 50 Yesus mengatakan, aku diperintahkan. Masa Tuhan diperintah? Anda memahami Bibel Anda ini dari mana? Nah sekarang Anda minta dalil kepada saya. Bahas dong Al-Quran kalian. Kalian itu musuh kalian bukan Al-Quran. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran.
Kalau kamu ragu kepada Al-Quran, berarti otakmu itu yang ragu. Bukan Al-Quran yang kamu ragu. Yang kalian punya musuh adalah Bible kalian sendiri. Tahu enggak, ada orang sakit jiwa. Orang sakit jiwa ini dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya motor. Dia tidak sadar dia punya semua itu. Karena kenapa? Karena dia dalam gangguan jiwa. Nah, ini seperti Kristen sekarang. Punya kitab suci tapi tidak sadar kalau mereka punya kitab suci. Kalian tidak paham, karena yang paham kitab suci hanya orang Islam. Karena orang Islam semua itu berakal. Kalau kalian Kristen berasumsi. Coba. Oke, saudara-saudara, memang loading begitu dari dulu. Sukanya framing-framing, lalu tidak berani ke data kitab sucinya. Jangan sepihak, bro. Ya, aku tidak percaya kepada Quran, termasuk hadis. Kenapa? Karena bukan imanku. Ya, terserah kamu mau bilang apa. Kalau kamu tidak percaya sama Alkitab, ya kamu sesat. Udah jelas. Karena Alkitab adalah firman Allah, benar tanpa salah. Itu loh. Jangan framing-framing lah kalau dialog itu. Ya, kamu minta di mana percaya Yesus sebagai Tuhan selamat. Saya sudah tunjukkan ayatnya. Roma pasal 10 ayat 9. Kamu tidak terima. Dengan mengatakan itu ayat Paulus. Itu namanya kamu nggak fair. Toleransi sedikit, bro. Itu aku nggak percaya pada Quran. Aku nggak percaya kepada hadis. Tapi aku menghormati Quran dan hadis. Jangan bilang begitu. Kalau aku tunjukkan data bahwa percaya Yesus selamat, terima bahwa ada datanya. Gitu loh. Kamu mau Yesus yang ngomong langsung? Loh, lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Apa kata Yesus di situ? Ya, alam maut tidak akan menguasainya. Yesus mendirikan jemaatnya di atas batu karang. Jemaat itu eklesia. Orang yang dipanggil dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Eklesia itu adalah gereja. Didirikan di atas Petra, yaitu batu karang. Batu karang itu adalah Yesus itu sendiri. Dan Yesus berkata dengan tegas dalam Matius 16 ayat 18. Alam maut tidak akan menguasainya. Data ini nggak cukup. Jelas ya? Bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus. Yesus ngomong langsung. Matius 16 ayat 18. Alam maut tidak menguasainya. Tahu alam maut nggak? Neraka. Itu loh. Neraka tidak akan menguasai kami karena kami adalah jemaat Yesus Kristus yang telah percaya kepadanya. Terus kamu bilang, wah ini. Makanya saya bilang, loading ini framingnya luar biasa gitu loh. Bukan apologet yang toleransi. Suka kali framing-framing. Katanya bahwa musuh orang Kristen adalah Alkitabnya sendiri. Hello. Tunjukkan satu data. Kalau memang betul Alkitab adalah musuh kami. Ya, tunjukkan satu data. Jangan cuma congor bangun asumsi. Sejak kapan Alkitab musuh orang Kristen? Kamu tahu nggak siapa musuh orang Kristen? Musuh orang Kristen adalah iblis yang suka putar balik kebenaran. Yang suka comot-comot ayat Alkitab untuk kepentingannya. Itulah musuh kami. Kamu ingat waktu iblis di Taman Eden ngomong sama Adam. Ingat itu nggak kisah itu? Dia putar balikan. Allah bilang semua boleh kamu makan, tetapi satu ini jangan. Apa itu? Buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi dibalik sama iblis. Itu loh. Di mana lagi dia kan? Di mana lagi dia? Itulah kan? Ternyata musuh kalian bukan cuma Bible, TikTok pun musuh kalian. TikTok pun musuh kalian. TikTok kabur. TikTok bilang sudah berapa ronde ini kok pendeta ngawur saja. Dan tadi TikTok marah sama kau itu karena kau mengatakan bahwa alam maut itu adalah neraka. Di mana alam maut itu? Neraka. Alam maut itu adalah alam kematian, yaitu kubur, bukan neraka. TikTok saja malu itu, apalagi oten-oten yang menonton.
Dengan diskusi tadi, kalau tidak ada oten yang malu itu memang oten tidak ada, memang kurang ajar oten. Dengan menonton tadi Pak Pendeta menjabarkan tadi, kalau tidak ada oten yang malu itu memang oten itu urat malunya sudah putus itu serius. Putus. Memang tidak ada akal sama sekali itu kan. Musuh kalian adalah Bibel. Di dalam Bibel Yesus mengatakan sembahlah Tuhan Allahmu. Kenapa kau jadikan Yesus Tuhan? Lihat teman-teman. Di dalam Yohanes 3:16, barang siap karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yesus percaya sebagai apa? Percaya sebagai utusan Tuhan. Dalilnya mana? Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Clear, selesai. Nah, Yesus percaya kepadamu sebagai apa? Agar peroleh hidup kekal. Datang Paulus, percaya sebagai Tuhan dengan mulutmu. Akhirnya Oten percaya sebagai Tuhan. Ketika Oten percaya Yesus sebagai Tuhan, maka apa kata Yesus dalam Matius 7:21, 22, 23? Barang siapa yang bernubuat demi namaku, mengusir setan demi namaku, memanggil aku Tuhan, 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 Tuhan. Kan? Mengadakan mujizat demi namaku, maka di hari akhir nanti apa kata Yesus? Nyala kau dari hadapanku sang pembuat kejahatan. Babi. Kan? Yesus usir loh. Kita panggil Yesus Tuhan, Yesus usir. Kalau kita panggil Yesus utusan, memperoleh hidup yang kekal. Sementara kamu mau memaksakan saya agar untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Padahal kepercayaan saya kepada Yesus hanya sebagai utusan Tuhan. Itu pun Yesus anak Bunda Maria, bukan Yesus yang terkutuk di kayu salib. Kau belum apa-apa sudah berbicara tentang kematian. Orang masih berbicara tentang kehidupan, kau berbicara tentang iblis. Hanya iblis yang membola balik. Kau lupa kah? Kalau bukan iblis yang bisikan Yudas itu untuk jual Yesus, dosa kalian tidak ditebus. Penyaliban ini terjadi karena iblis itu membisikkan Yudas. Yudas, kau jual itu Tuhan sudah itu. Ketika iblis membisikkan Yudas, maka Yudas menjual Yesus, maka Yesus disalib, maka disitulah terjadi penebusan dosa umat Kristen. Berarti iblis berjasa. Coba kalian memahamilah dengan baik. Jangan kalian menipu-nipu kami begitu. Tidak boleh. Kalian itu tidak ada urusan dengan Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada orang-orang yang berakal. Begitu. Yang urusan kalian itu dengan Bibel. Karena ketika kalian bernarasi, Bibel menolak. Ketika Islam bernarasi, Al-Quran mendukung. Silakan. Mungkin dia lagi ganti akun atau kau mau ganti akun tetap ditombak juga. TikTok malu, lebih baik kau ganti Tuhan saja. Itu kalau dia ganti Tuhan sudah selesai sudah. Kalau dia ganti Tuhan selesai sudah itu. Kau mau ganti apapun tetap TikTok tidak suka. Kau punya narasi di mana? Tidak ada teman-teman. Tidak ada. Yesus itu diperintahkan Yohanes 12:49 sampai 50 itu. Yesus diperintahkan. Masa ada Tuhan diperintahkan coba? Tidak ada. Yang Islam sampaikan ini bukanlah penghujatan, ini bukanlah tidak toleransi, tidak. Yang kami sampaikan ini adalah kebenaran. Dan orang kalau menerima kebenaran memang itu sakit. Orang sakit maka harus minum obat. Obat itu pahit. Makanya kebenaran ketika kalian mau menerima memang pahit. Begitu. Karena Islam itu diajarkan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida yusli lakum a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan berperkataan dengan perkataan yang benar. Ketika kami menyampaikan perkataan yang benar, maka kalian membenci kami. Karena kenapa? Karena kalian dalam gangguan iblis. Kenapa saya mengatakan kalian dalam gangguan iblis? Karena kalian masih meyakini bahwa penyaliban itu adalah penebusan dosa. Padahal penyaliban itu
adalah karya iblis. Makanya dalam Yohanes 8:44 itu, iblislah yang menjadi bapakmu, maka kamu akan melakukan keinginan-keinginan iblis, yaitu pembunuh manusia. Begitu.